Nanti saya akan coba buatkan satu video ya. Kalau yang sebelumnya metode pembelajaran kita, saya hanya share materi dan nantinya kalian mengerjakan tugas gitu ya, atau latihan. Nah, untuk yang atau pertemuan berikutnya setelah UTS, saya akan mencoba untuk menggunakan metode video yang nantinya bertujuan agar para mahasiswa sekalian ya bisa memahami dari materi saya. Oke, videonya akan saya mulai. Pertama-tama kita buka dulu SAM. Oke, nanti di modul harus nyala ya Apache dan MySQL nya. Saya rasa kalian sudah bisa untuk di bagian ini. Oke, kalau sudah, kita lari ke browser seperti ini, terus diketikkan localhost, lalu pilih menu phpMyAdmin untuk mengakses database-nya. Nah, ini misalkan kita ingin menghapus yang namanya database, kita pergi ke server awal, klik database, lalu centang database yang ingin kalian hapus, lalu diklik drop. Nah, kita buat nama database-nya yaitu toko. Klik. Nanti di sini sudah muncul ya database namanya toko. Tapi untuk tabelnya masih kosong, nanti kita isi setelah menginstal ya SAMPP Control Panel. Kalian nanti harus menginstal lagi yang namanya konektor ODBC. Nanti kalian bisa lari ke web atau alamat URL di sini, bisa di pause saja nanti. Nah, setelah itu pilih yang paling atas. Nah, ini Windows 86 atau 32, yang 32 saja ya, walaupun di komputer kalian 64, pakai saja yang 32, namanya MySQL Connector ODBC 8.020. Nah, di sini kalian bisa download saja. Nah, nanti lari ke sini, tidak perlu login, langsung saja diklik no thanks. Intinya hanya download saja. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita coba install. Next. Nah, karena saya sudah install, jadi nanti kalian yang belum install silahkan diinstal, tinggal di next saja ya. Ini saya cancel, nanti kalian lanjutkan saja untuk installnya. Oke, setelah diinstal, misalkan tempat kalian sudah diinstal, silahkan cari yang namanya ODBC data source yang 32 bit ya. Jadi dari pencarian saja ODBC data source 32 bit, diklik. Nah, lalu di add, lalu pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Nah, ini untuk driver yang menghubungkan antara MySQL yang ada di phpMyAdmin dengan Visual Studio-nya ya. Jadi klik finish. Nanti kalau sudah, nanti akan muncul. Nah, ini saya hapus dulu yang sebelumnya. Nah, misalkan belum ada ya,
jadi add tadi, terus pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI, finish. Nah, nanti akan muncul Windows seperti ini. MySQL connector, diisi data source name-nya localhost, lalu langsung ke user. Di sini untuk phpMyAdmin atau MySQL yang masih default atau bawaan, biasanya usernya adalah root. Nanti disesuaikan dengan yang tempat kalian, tapi kalau yang default ikuti saja user passwordnya yang di tempat saya. Usernya root, passwordnya kosong, databasenya itu nanti kita cari database yang sudah kita buat tadi, namanya Topo ya, bisa kita tes. Nah, kalau connection sukses bisa di oke, lalu diklik oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Localhost, platformnya 32 bit, drivernya ODBC 8.0. Oke, selanjutnya yaitu mengakses Microsoft Visual Studio ya, yang ada di sini. Kalian buka Visual Studio kalian masing-masing, lalu new project ya, seperti biasa. Nah, nanti dibuat ya, dan di sini saya sudah tentukan lokasinya. Kalau saya di drive E, saya buat folder baru dengan nama PPO, lalu namanya di sini kalian kasih namanya aplikasi, bisa saja ya, aplikasi toko, atau saya kasih besar ini saja, aplikasi toko. Oke, setelah itu kita oke. Nah, nanti awalan seperti ini. Terus untuk mengkoneksikan dengan database, kita tambahkan satu modul ya. Kalian lari ke ini, aplikasi tokonya atau project utamanya, klik kanan, add new item ya. Lalu di sini ada banyak sekali itemnya, kalian pilih modul. Nah, di sini kalian kasih nama, misalkan koneksi.bb ya, di add. Nah, nanti di sini sudah muncul atau tambah ya koneksi.bb selain dari form 1. Nah, munculnya hanya seperti ini. Jadi bedanya kalau di form itu dia ada dua tampilan, satu coding atau ya code-nya ya, source code-nya sama desainnya. Sedangkan untuk modul itu hanya berupa source code saja. Nah, nanti untuk source code ini langsung saya tulis saja, nanti kalian bisa pause ya. Oke, nanti untuk codingnya seperti ini ya. Yang pertama ini kita harus import dulu, ditulis manual ya, nanti import sistem data ODBC, lalu ditulis ini di bawah modul koneksi public connect sampai ke public md comment ya. Lalu untuk ini adalah kita buat satu sub namanya koneksi db, nanti kalian bisa tulis ya seperti ini, ditulis manual sub. Nah, nanti akan membuat satu coding di sini. Nah, oke, nanti cara membuatnya seperti itu, kasih nama koneksi db. Lalu untuk ngetes ya apakah koneksi ini bisa jalan, ini kalian pause saja ya untuk mengetikkan coding ini. Nah, ini kita masuk ke desainnya form 1 yang ada di sini, kita klik 2 kali, nanti kita masuk ke private sub form 1 loadnya, ditulis saja all, tadi nama subnya yaitu koneksi db ya.
kurung buka kurung tutup function. Oke, bentar, lalu kita jalankan. Nah, nanti akan muncul sukses atau koneksi data berhasil. Itu kalau misalkan database-nya sudah ada atau sudah terkoneksi, itu infonya seperti ini. Tapi kalau salah, misalkan tidak terkoneksi, maka yang muncul adalah message koneksi database gagal. Oke.